ciri-cirinya antek-antek Belanda itu kan orangnya sama, rupanya podo pribumi, tapi ciri-cirinya ada. Saya di dalam rumah kosong itu ngawasi antek-antek Belanda terutama. Saya udah tahu itu antek-antek Belanda tidak tenang, Mbak. Senang sekali lah, sudah bebas, sudah merdeka namanya, nggak ada penjajah. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri. Saya tiap-tiap hari sudah diberitahu, dididik, diajari oleh Bapak Komandan Angkatan Darat kita terutama. Terus saya dikasih tahu, ciri-cirinya antek-antek Belanda itu kan orangnya sama, rupanya podo pribumi, tapi ciri-cirinya ada. Di kedua telapak tangan sini dikasih kaca kecil, ya. Terus membuntuti saya, pejuang dan Angkatan Darat kita Indonesia. Kalau si antek-antek Belanda itu membuntuti saya, tahu jarak 50 meter, Mbak. Misalnya Angkatan Darat kini ada di sini baru musyawarah mau menyerang dari mana, jam berapa, diintip antek Belanda dari kejauhan. Kemudian saya dahului, Mbak. Saya udah tahu itu antek Belanda tidak tenang, Mbak. Orangnya tidak tenang, takut ditangkap angkatan kita, dibunuh, dicoel-coel. Itu membunuh bangsa sendiri. Kalau tahu angkatan kita diketahui oleh antek Belanda, ia ngasih ngerti Belanda, Mbak. Ini diarahkan matahari, sinar matahari, matahari menghadap ke sana atau ke sana. Ini diarahkan mantul sinar ke atas, di atas pesawat bom Belanda. Hanya tugasnya pesawat bom-bom itu hanya mengeker pantulan dari antek-anteknya, pemberian tahu tempat-tempatnya angkatan kita, pejuang kita. Disitulah sinar, bahwa di bawah sinar keliling ini 50 meter. Ini banyak angkatan kita, para pejuang yang lainnya musyawarah mau menyerang di mana. Tidak tahunya sudah diketahui antek-antek Belanda. Nah ini saya kasih tahu dulu, Pak, pindah dari sini, Pak. Antek-antek Belanda ada di sana, Pak. Ya, tidak lama kemudian pesawat tahu balik jungkir. Banyak, Pak. Ya toko bom-bom, tapi ini sudah pergi dari tempat permusyawarahan. Selamat. Inilah tugas aku. Saya tidak takut mati sama sekali dengan antek-antek Belanda. Musuh saya tiap-tiap hari. Betul, saya nggak takut apa-apa. Itu. Nah itu semua kan tahu antek-antek Belanda, orangnya sendiri membela Belanda. Saya antek-anteknya Angkatan Darat kita membela Angkatan Darat kita. Nah itulah. Maka sini saya cap pengkhianat bangsa, si antek-antek Belanda itu. Tapi saya tidak takut mati sama sekali, membuat senang Bapak Komandan Angkatan Darat dan semua anggota-anggota pasukan yang lainnya. Karena saya diberi tugas pengawas musuh. Pada waktu itu belum ada mata-mata Angkatan Darat kita, baru saya yang terbentuk oleh Bapak Komandan. Karena di bawah umur tidak dicurigai musuh, terutama Belanda dan antek-anteknya. Karena saya ditanya terus, kamu tidak takut mati? Peluru Belanda berdesingan seperti air hujan.
belum yang secara langsung ditembak. Gak takut, Pak. Demi membela bangsa dan negara, mengusir Belanda dari bumi pertiwi Indonesia. Nenek moyang kita darah membanjiri bumi pertiwi, membela bangsa negara, memusuhi penjajah. Mati rela mati. Gitu. Saya sama sekali tidak takut apa-apa. Berani dan berani. Meskipun berat selalu lapar. 2 hari nggak makan, 20 hari nggak makan. 1 hari ini mepes batang bambu yang kecil. Ini nggak makan. Besok pagi mepes lagi karena nggak makan. Pepesan ini saya hitung sudah 20 hari nggak makan. Nggak makan layaknya orang makan. Nah kalau makan daun mentah-mentah, seperti hewan, seperti binatang, ku alami. Saya di sana siang hari, rumah-rumah di sekitar lapangan terbang, kampung-kampung di sekitar itu kalau siang hari rumahnya kosong semua. Orangnya entah mengungsi kemana nggak tahu, tapi kampung mati semua. Ada 1-2 nantinya dibunuh Belanda. Nah, saya masuk ke rumah kosong. Kan dulu belum ada rumah tembok ya. Gedek dinding bambu itu. Saya lubang pas moto saya 2. Saya di dalam rumah kosong itu ngawasi antek-antek Belanda terutama. Dia tidak bisa lihat saya bisa lihat. Wah, antek-antek Belanda. Saya lewat pintu belakang merangkak. Saya nyari tembakan 1. Saya udah dipesan Pak Komandan, kalau nyari saya tembakan 1 kelar. Saya musyawarah semua anggota saya. Mau menyerang dari mana, jam berapa. Cari tembakan itu kalau tahu ada. Siap Pak. Jangan sampai mendatangi tembakan dulu gini Pak. Tek duk. Ini pasukan Angkatan Darat kita 1 ngaco Belanda. Tembakan ini didatangi tank-tank Belanda, Bu. Seperti di TV-TV itu, TV perang itu, film perang. Belanda di sini, depan tank, belakang tank, samping tank. Nah, persis itu loh. Diserang angkatan kita dari belakang. Lari cepat. Itu namanya gerilya. Dulu. Gerilya itu menyerang menghilang itu gerilya. Karena kalah senjata. Situ basoka ada. Peluru besar-besar dari tank. Kalah angkatan kita. Bisanya ngelawan yaitu dengan gerilya. Gitu. Kalau saya itu mau ngambil bedil-bedil Belanda yang mati ditembak angkatan kita itu banyak, Pak. Tapi saya guna apa? Nanti saya kebunuh malah. Saya selalu berpikir, selalu saya ingat-ingat petuah-petuah, petunjuk-petunjuk dari Pak Komandan. Harus saya ingat-ingat demi keselamatan saya sendiri. Itu yang saya ingat sampai sekarang, tidak bisa lupa. Kata-kata Pak Komandan itu menancap di hati dan pikiran saya. Itu. Saya menjalankan tugas dengan semangat. Sangat semangat meskipun perut lapar tiap hari. Enggak saya pikir. Perut lapar daun banyak. Yang paling banget tidak saya lupakan hingga sekarang itu kata-kata Pak Komandan. Itu enggak melekat di hati hingga sampai sekarang. Saya diberi tugas sebagai pengawas musuh. Kedua, saya disuruh nyamar-nyamar anak tidak normal. Kamu luar biasa, Le. Tidak takut mati. Aku bantu terus.
Kalau aku menyerang Belanda yang jaga gudang senjata, kamu siap siaga, jaga angkatan alat perang angkatan kita, tutupi dengan rapat, kau cepat sembunyi. Inilah yang tidak bisa saya lupakan hingga sekarang. Nyawa pantangannya. Kalau saya nutupi alat perang kita, ketahuan antai-antai Belanda, saya dibunuh. Maka sudah saya katakan, hidup di zaman penjajah Belanda pertama, Jepang, saya seperti orang tidak hidup. Nggak ada yang dimakan. Makan seperti binatang, kambing. Makan daun mentah-mentah itu apa makanan? Dalam pikiran saya, karena sudah nggak ada penjajah lagi, hatinya senang dan senang sekali lah, sudah bebas, sudah merdeka namanya, nggak ada penjajah. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku, cintalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.